Bab 201 Terobosan. Mu Chen duduk di dasar danau selama setengah hari sambil menunggu penonton bubar, kemudian, dia diam-diam muncul dan melihat sekeliling. Begitu dia memastikan bahwa Su Ling'er telah pergi, dia merasa lega. Sepertinya saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mu Chen menggelengkan kepalanya, meskipun dia berhasil menangani Su Ling'er hari ini, dia benar-benar membuatnya marah. Begitu dia pulih, dia mungkin akan mengamuk. Ketika itu terjadi, dia akan mendapat masalah begitu dia muncul lagi. Selain itu, Mu Chen telah menyelesaikan kultivasi fusi energi rohnya. Tidak ada artinya baginya untuk berkultivasi di dasar danau ini. Oleh karena itu, dia perlu mencari lokasi kultivasi lain, dan mempersiapkan diri saat dia menerobos ke tahap fusi surgawi. Saat dia bertarung terus-menerus melawan lawan yang kuat, Mu Chen menyadari betapa besar jarak yang ada antara tahap roh dan tahap fusi surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki berbagai teknik, dia tidak akan bisa mengalahkan semua musuh itu. Tapi meski begitu, dia masih bisa merasakan ketidakberdayaan dalam dirinya, oleh karena itu, dia perlu menerobos ke tahap fusi surgawi juga. Ketika itu terjadi, akan jauh lebih mudah baginya untuk menghadapi lawan di tahap fusi surgawi. Jika Mu Chen berada di tahap fusi surgawi, tidak perlu baginya untuk menggunakan cara seperti itu untuk menghadapi situasi yang dia alami saat ini, meskipun mungkin tidak mudah untuk mengalahkan Su Ling'er, yang terakhir tidak akan bisa mendapatkan keunggulan melawannya, bahkan jika dia menggunakan artefak spiritual tingkat menengah. Oleh karena itu, penting baginya untuk maju ke tahap fusi surgawi. Saat dia memikirkan hal ini, Mu Chen memutuskan untuk tidak ragu-ragu, dan langsung keluar dari danau. Dia kemudian menuju lebih jauh ke kedalaman arai konvergensi roh. Dia perlu mencari tempat lain untuk berkultivasi dengan tenang. Karena Su Ling'er datang mencarinya lebih awal, dia pasti telah meninggalkan beberapa jejak sebelumnya. Oleh karena itu, setelah kejadian sebelumnya, Mu Chen cukup berhati-hati, dan melakukan yang terbaik untuk menghindari orang lain. Dia secara khusus berfokus untuk bergerak melintasi pegunungan dan hutan yang tenang. Setelah kurang lebih setengah jam, Mu Chen akhirnya memutuskan tempat di mana dia akan berkultivasi itu adalah puncak gunung yang tersembunyi. Puncaknya tidak terlalu terlihat, dan tertutup pepohonan. Sosok Mu Chen turun dan mendarat di puncak yang terisolasi. Tempat ini relatif dekat dengan kedalaman arai konvergensi roh. Oleh karena itu, aura spiritual dunia sangat padat. Kabut spiritual akan muncul dari waktu ke waktu, dan merupakan pemandangan yang cukup menyegarkan. Mu Chen melihat sekeliling puncak yang terisolasi, sebelum dia mengebor sebuah gua di tepi tebing yang curam. Dia membersihkan tempat itu sedikit, sebelum dia duduk bersila. Begitu ia duduk bersila, ekspresinya berangsur-angsur menjadi berwibawa. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk menerobos ke tahap fusi surgawi, bahkan jika dia telah membuat persiapan untuk itu. Gumpalan gas putih perlahan dihembuskan dari Mu Chen. Dia memejamkan mata, dan fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya sedikit berkurang. Mu Chen tidak berusaha untuk segera menerobos ke tahap fusi surgawi. Ini karena dia tahu bahwa itu sama sekali tidak ada artinya. Dia telah mencapai puncak tahap roh beberapa waktu yang lalu, dan hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos. Namun terkadang, kesempatan inilah yang menghentikan seseorang untuk melewati pintu menuju tahap fusi surgawi. Dia perlahan-lahan menjernihkan pikirannya dari pikiran tentang terobosan, dan membiarkan kondisi pikirannya menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia mulai mengedarkan seni pagoda agung, dan menyerap aura spiritual yang pekat di dunia. Pada saat ini, roh yang duduk di atas roda cahaya energi spiritual Mu Chen juga duduk bersila. Ia membentuk beberapa segel kultivasi dengan tangannya. Yang disebut tahap fusi surgawi adalah bagi seseorang untuk menyatu dengan langit dan bumi. Namun, peleburan itu tidak menggunakan tubuh mereka sendiri, tetapi roh mereka. Hanya dengan membiarkan roh seseorang menembus belenggu tubuh, dan dengan menyatu dengan langit dan bumi, seseorang dapat memanipulasi aura spiritual di dunia dan menjadi kultivator tahap fusi surgawi yang asli. Roh Mu Chen berangsur-angsur menjadi tenang dan memasuki kondisi tanpa pamar. Kesadarannya melayang-layang di dalam tubuhnya, namun setiap kali berusaha menerobos tubuhnya, itu terhambat. Namun, Mu Chen tidak cemas dengan halangan ini. Dia mempertahankan kondisi pikiran yang damai, dan membiarkan kesadarannya melayang-layang. Dia tidak dengan sengaja mencoba menemukan perasaan untuk menerobos pengekangan tubuhnya. Ia tahu bahwa ia hanya akan mampu menerobos pengekangan tubuhnya ketika perasaan itu muncul. Kalau tidak, tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Saat ini, dia tidak perlu cemas. Dia hanya harus menunggu dengan tenang. Saat Mu Chen membenamkan diri dalam kultivasinya,
dan sedang mencari perasaan misterius yang dibutuhkan untuk menembus belenggu tubuhnya, Sulinger telah kembali ke pulau yang terletak di tengah danau dengan marah-marah. Dia mendorong pintu dan mengabaikan gadis lembut yang menatapnya dengan heran. Dia menginjak tangga dengan marah, dan bergegas masuk ke kamarnya sendiri. Kemudian, tubuh mungilnya berguling-guling sambil memukul-mukul tempat tidurnya. Bajingan! 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 Wajah Sulinger benar-benar merah di balik selimutnya. Dia mengertakkan gigi sambil terus mengumpat. Dia masih merasakan sakit sesekali dari pantatnya, membuatnya merasa sedikit malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Sulinger mengertakkan gigi. Pada saat ini, dia tampak seperti serigala kecil, dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Mu Chen. Siapa yang tidak bisa kamu maafkan? Tawa lembut bergema. Sulinger buru-buru melemparkan selimutnya ke samping, dan memperhatikan susuan terkekeh di dekatnya saat dia menatapnya. Tidak, tidak ada. Wajah Sulinger memerah saat dia dengan cepat menjawab. Dia tidak berani menyebutkan bahwa dia dipukul oleh Mu Chen. Itu terlalu memalukan. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan mencari mahasiswa baru bernama Mu Chen? Bagaimana? Apakah kamu menemukannya? Su Suan tersenyum. Tidak, tidak, aku tidak menemukannya. Sulinger menggelengkan kepalanya. Meskipun dia menggertakkan giginya sampai hampir hancur, dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Su Suan menatap Sulinger sejenak. Ini agak aneh. Sebelumnya, dia terus-menerus bergumam tentang bagaimana cara merepotkan Mu Chen. Namun, saat ini, dia bertindak cukup jujur. Apa yang terjadi denganmu? Su Suan memperhatikan bahwa postur tubuh Sulinger aneh, dan dia memiringkan tubuhnya. Pakaiannya memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun, tapi semuanya tampak agak tidak wajar. Sulinger buru-buru duduk. Namun, begitu pantatnya bersentuhan dengan tempat tidur, rasa sakit yang menyengat muncul. Air mata memenuhi matanya. Namun, dia menahan rasa sakit saat dia mengutuk Mu Chen. Jika ada masalah, jangan ragu untuk mencari kakakmu. Su Suan merasa tindakan Sulinger cukup aneh. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dan mengusap kepala adiknya. Terhadap saudara perempuannya ini, dia selalu cukup protektif. Aku tahu cepatlah pergi. Aku bisa menangani masalahku sendiri. Bukankah itu yang kau katakan, kakak? Sulinger cemberut. Dia hanya akan mengatakan kata-kata seperti itu pada saat seperti ini. Su Suan menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan ruangan. Setelah Su Suan pergi, Sulinger membenamkan wajahnya ke bantal dan berguling-guling sebuah suara marah terdengar dari giginya yang terkatup. Mu Chen, aku tidak akan memaafkanmu. Meskipun Sulinger dipenuhi dengan amarah, dia pulih pada hari berikutnya. Dia segera bergegas kembali ke arah konvergensi roh, dan menuju ke danau. Tetapi begitu dia tiba, dia menyadari bahwa Mu Chen telah menghilang, dan bahkan tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan. Bajingan! Bajingan! Di langit, Sulinger menginjak kakinya. Dia sepenuhnya siap hari ini, dan telah membawa artefak spiritual tingkat menengah yang berharga, serta cambuk merah bersamanya. Dia berencana untuk menangkap Mu Chen dan membalas dendam, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang licik itu akan benar-benar melarikan diri dari tempat ini. Ahahaha. Aku tidak percaya kamu bisa bersembunyi dariku selamanya. Sulinger mengayunkan tangannya dengan marah, dan menyebabkan ombak besar terbentuk di permukaan danau para siswa, yang pusing karena ombak, telah muncul dari danau. Namun, begitu mereka melihat bahwa itu adalah Sulinger, mereka tiba-tiba mundur, dan tidak berani mengatakan apa-apa. Sulinger mengabaikan mereka dan melihat es kemudian, dia bergegas pergi ke arah lain. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia berhasil menangkap Mu Chen. Sementara Sulinger mencari Mu Chen dengan marah, yang terakhir telah berkultivasi dengan tenang dan tenang di dalam gua pada saat ini, tubuh Mu Chen benar-benar tidak bergerak, dan bahkan nafasnya pun cukup lemah. Seolah-olah dia terluka parah dan akan segera mati. Namun, jika seseorang merasakan dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa tersembunyi di bawah fasadnya saat ini, ada vitalitas yang membara dan awet muda. Mu Chen saat ini sedang mengalami keajaiban menerobos belenggu tubuh. Segala sesuatu di dunia luar sepertinya diblokir olehnya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Waktu berlalu sementara Mu Chen melanjutkan kultivasi damai ini dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Selama bulan ini, Mu Chen pada dasarnya telah berkultivasi sepanjang waktu dia akan menggunakan rohnya untuk merasakan dunia saat dia berusaha membiarkannya menembus belenggu tubuhnya. Dan di bawah kondisi pikirannya yang tenang saat dia berkultivasi,
hasilnya secara bertahap muncul kesadarannya akan melayang-layang di sekitar tubuhnya, namun sesekali akan menembus belenggu tubuhnya. Ketika itu terjadi, perasaan misterius namun tak terlupakan muncul di dalam hati Mu Chen. Setelah mengalami perasaan ini sampai batas tertentu, Mu Chen akhirnya membuka matanya, perasaan yang dalam melintas di mata hitamnya. Dia dengan lembut menepis lapisan tipis debu di pakaiannya. Pada saat ini, kabut spiritual yang samar telah muncul di atas kepalanya. Dan di dalam kabut spiritual ini, ada sebuah roh seukuran telapak tangan yang perlahan-lahan muncul. Kemudian, perlahan-lahan duduk di atas kepala Mu Chen. Pada saat roh ini muncul, tubuh Mu Chen bergetar. Dunia di depannya sepertinya telah berubah, seolah-olah telah berubah dari yang sangat asing, menjadi sangat dekat dengannya. Bang! Tiba-tiba, aura spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dalam dunia berkerumun ke arah, seolah-olah ada aliran aura spiritual yang memasuki gua ini. Pada akhirnya, itu memasuki tubuh Mu Chen saat dia duduk dengan tenang. Pada saat itu, fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan darinya melonjak. Dibandingkan sebelumnya, itu berkali-kali lipat lebih kuat. Ini adalah level yang sama sekali berbeda. Bab 202 Tahap Fusi Surgawi. Angin topan yang kuat tiba-tiba muncul di atas gunung, aura spiritual yang padat dari dunia tampaknya tertarik oleh sesuatu dan berkumpul di puncak. Pada akhirnya, itu mengalir ke dalam gua seperti air bah dan memasuki tubuh Mu Chen. Dengu. Dengan infus aura spiritual yang padat, fluktuasi muncul di dekat tubuh Mu Chen. Warna giok samar benar-benar muncul di tubuhnya dan tampak cukup misterius. Di kepala Mu Chen, roh juga membentuk segel. Pada saat itu, roh itu memiliki ekspresi yang memukau. Ia telah merasakan langit dan bumi dan tubuhnya perlahan-lahan menyatu ke dalamnya. Itu adalah alam yang sama sekali berbeda dari tahap roh. Mu Chen merasa seolah-olah jiwanya tiba-tiba menjadi sangat luas pada tahap sebelumnya, dia terikat pada tubuhnya, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia luar yang luas. Tapi saat ini, setiap tindakannya dapat menyatu dengan dunia dan dia dapat memobilisasi aura spiritual yang padat di dalam dunia. Roh Mu Chen juga berangsur-angsur menjadi jernih, selain itu, ia tidak memiliki bentuk ilusi lagi dan tampak seperti nyata. Lebih jauh lagi, fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar keluar dari roh kecil itu. Gumpalan udara putih perlahan-lahan dihembuskan keluar dari mulut Mu Chen, kemudian, dia segera berganti segel. Pada saat itu, roh di kepalanya perlahan-lahan memasuki tubuhnya dan kembali ke lautan aura. Ketika roh kembali ke lautan auranya, sebuah fluktuasi misterius dan kekerasan muncul dari kedalaman tubuhnya. Seni pagoda besar juga telah beredar dengan sendirinya. Merasakan perubahan ini, Mu Chen terkejut. Namun, dia tidak menghalanginya dan malah menonton dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa perubahan ini disebabkan oleh denyut nadi spiritual yang tersegel di dalam tubuhnya. Disertai dengan peningkatan kekuatannya, denyut nadi spiritual misterius yang disegel oleh ibunya perlahan-lahan menampakkan wujud aslinya. Zes. Ketika fluktuasi muncul, Mu Chen menyadari bahwa cahaya hitam misterius telah muncul di kedalaman tubuhnya lagi. Lampu-lampu itu memancarkan berkas cahaya yang berkumpul di tangan rohnya. Ketika cahaya hitam aneh telah berkumpul di tangan rohnya, secara bertahap cahaya itu berputar dan mengembun menjadi menara hitam kecil. Menara hitam kecil itu dipegang oleh rohnya dan ukiran-ukiran kuno dan tidak jelas berwarna keemasan gelap ada di permukaan menara. Perasaan agung muncul, yang akan membuat orang kagum di depannya. Ini. Mu Chen terkejut saat dia menatap menara hitam kecil di tangan rohnya. Dia sadar bahwa menara hitam kecil itu cukup aneh. Itu sepertinya bukan benda ilusi yang dibentuk oleh energi spiritual. Sebaliknya, benda itu lebih dekat dengan sebuah artefak spiritual. Tetapi jika dia harus membandingkannya, item ini berbeda dengan artefak spiritual. Pada saat itu, bahkan Mu Chen tidak dapat memahami dengan tepat apa sebenarnya menara hitam kecil ini. Hati Mu Chen dipenuhi dengan keterkejutan, apa sebenarnya nadi spiritual yang tersegel di dalam tubuhnya. Itu benar-benar bisa mengembun dan berubah menjadi bentuk seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia segera memusatkan perhatian dan roh itu melambaikan sedikit menara hitam di tangannya. Sinar cahaya hitam yang cemerlang meledak darinya pada saat ini dan suara lonceng kuno bergema. Fluktuasi yang bisa menyegel semua hal perlahan-lahan keluar darinya. Mu Chen menatap menara hitam kecil itu dan menyelidikinya untuk sementara, namun, ini tidak membuahkan banyak hasil dan hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia menarik diri dari lautan auranya. Di dalam gua, Mu Chen membuka matanya dan tubuhnya sedikit bergetar. Debu yang mendarat di tubuhnya langsung tertiup angin. Kemudian, dia berdiri perlahan dan suara berderit keluar dari tubuhnya. Mu Chen mencengkeram tangannya dengan erat dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang padat di dalam tubuhnya. Kegembiraan langsung memenuhi matanya.
Setelah usaha yang melelahkan, dia akhirnya maju ke tahap fusi surgawi. Dia berdiri di pintu masuk gua dan menatap keluar ke hutan yang rimbun. Pada saat ini, dunia tampak jauh lebih cerah di matanya. Dia juga dapat merasakan fluktuasi aura spiritual di dalam dunia dengan lebih akurat. Gerakannya dapat memobilisasi aura spiritual di sekitarnya di dalam dunia dan perasaan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan panggung roh. Seperti yang diharapkan dari tahap fusi surgawi. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, tidak heran dia harus menggunakan berbagai cara saat menghadapi serangan Yang Hong. Jadi perbedaan antara kedua tahap itu begitu besar. Aku ingin tahu apakah ayah sudah berhasil menembus tahap fusi surgawi. Mu Chen tiba-tiba tersenyum dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa menjadi penguasa alam spiritual utara. Tapi di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dia masih sangat tidak layak. Ini membuatnya menghela nafas. Akademi Spiritual Surgawi Utara bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam spiritual utara. Mu Chen meregangkan pinggangnya sejenak dan menghirup udara segar di dalam hutan. Kemudian, dia bergegas ke langit dan menuju keluar hutan. Kali ini, dia telah memasuki arai konvergensi roh selama kurang lebih 1,5 bulan. Dia telah menghabiskan hampir 200.000 nilai spiritual. Untungnya, kartu nilai spiritualnya memiliki sekitar 500.000 nilai spiritual sebelum memasuki arai konvergensi roh. Jika tidak, dia akan dikeluarkan dari arai konvergensi roh peringkat 6 di tengah-tengah kultivasinya. Meskipun dia telah mengkonsumsi nilai spiritual dalam jumlah besar, hasil dari kultivasinya yang terpencil Sanga Mu Chen tidak hanya berhasil dalam perpaduan energi spiritual, dia juga berhasil menerobos tahap roh dan maju ke tahap perpaduan surgawi yang dia impikan. Dibandingkan dengan hasil ini, 200.000 nilai spiritual hanyalah hal kecil. Mu Chen tersenyum dalam 10 menit, dia telah keluar dari hutan. Dia melihat sekeliling, lalu, dia menuju pintu keluar arai konvergensi roh. Namun, sedikit keterkejutan muncul di matanya setelah dia terbang selama beberapa menit. Hal ini karena ia menyadari bahwa ada banyak sekali individu yang menuju ke arah yang berlawanan. Setiap orang dari mereka memiliki tatapan membara seolah-olah ada harta karun di kedalaman arai konvergensi roh. Apa yang terjadi? Mu Chen tertegun dan dia perlahan melambat. Tatapannya beralih ke kedalaman arai konvergensi roh dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa aura spiritual di dalam dunia berfluktuasi dengan hebat di lokasi itu. Mu Chen ragu-ragu sejenak dan segera menghalangi seorang siswa yang sedang menyerang ke arah kedalaman arai konvergensi roh. Dia tersenyum, "Senior, bolehkah saya bertanya kemana tujuan kalian semua?" Siswa yang dihalangi oleh Mu Chen memiliki ekspresi kesal. Dia memelototi Mu Chen sejenak dan berencana untuk bergegas melewatinya. Mu Chen menjentikkan jarinya dan kartu nilai spiritualnya muncul. 5.000 nilai spiritual berubah menjadi seberkas cahaya saat menuju ke arah siswa itu. Pada saat ini, mata siswa itu langsung menjadi cerah. Dia buru-buru menyingkirkan 5.000 nilai spiritual dan berbalik untuk melihat ke arah Mu Chen. Matanya dengan cepat menghangat dan dia menjawab, "Dilihat dari penampilanmu, mungkinkah kamu mahasiswa baru? Jadi kamu bahkan tidak tahu tentang Spirit Tide di dalam arai konvergensi roh." Spirit Tide. Mu Chen tertegun dan cukup bingung. Secara umum, dalam arai konvergensi roh peringkat tinggi seperti ini, aura spiritual yang sangat padat di dunia akan terkumpul selama bertahun-tahun. Itu kemudian akan membentuk apa yang dikenal sebagai gelombang roh. Murid itu menjelaskan. Lalu mengapa begitu banyak orang yang menuju ke arah yang disebut gelombang roh? Itu tidak benar. Gelombang roh sangat ganas dan bisa sangat berbahaya jika seseorang tersedot ke dalamnya. Biasanya, yang terbaik adalah menghindari gelombang roh jika memungkinkan. Murid itu terkekeh. Kemudian, dia menjawab dengan mata berkobar, "Namun, di dalam gelombang roh, harta duniawi yang dikenal sebagai teratai roh surgawi akan terbentuk karena akumulasi aura spiritual." Teratai roh surgawi. Mu Chen menyipitkan matanya. Setiap kali gelombang roh terjadi, akan ada satu celestial spirit lotus yang muncul. Teratai roh surgawi itu sendiri tidak banyak berguna. Namun, biji teratai roh di Celestial Spirit Lotus dianggap sebagai harta duniawi yang langka. Itu memiliki efek ajaib untuk menstabilkan energi spiritual serta memperkuat fondasi Anda. Oh, jejak keterkejutan muncul di mata Mu Chen. Saat menumbuhkan energi spiritual, fondasinya sangat penting. Jika fondasinya lemah, akan sulit untuk ditingkatkan tidak peduli berapa lama seseorang akan berkultivasi. Oleh karena itu, harta duniawi yang dapat menstabilkan energi spiritual dan memperkuat fondasi sangatlah langka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa biji teratai roh akan memiliki efek ini.
Satu biji teratai roh bernilai setidaknya 200.000 nilai spiritual di dalam aula nilai spiritual. Selain itu, tidak ada stoknya. Oleh karena itu, siapa yang tidak akan mencoba untuk merebutnya sejak gelombang roh muncul? Murid itu menamparkan bibirnya dan berkata dengan kecewa, namun, hanya ada satu teratai roh surgawi dan benih teratai roh terbatas. Pasti akan sulit untuk mendapatkannya dengan begitu banyak orang yang mengincarnya. Oke, teman. Jika kamu tertarik, kamu harus bergegas. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melihat apa-apa. Aku akan pergi lebih dulu. Melihat bahwa dia telah menjelaskan semuanya, siswa itu melambaikan tangannya dan dia menyerbu ke arah kedalaman arai konvergensi roh. Mu Chen berdiri di langit dan menatap sosok-sosok yang bergegas menuju kedalaman arai konvergensi roh. Dia merenung sejenak sebelum dia bergegas ke arah yang sama dengan individu lainnya. Karena dia baru saja maju ke tahap fusi surgawi, dia merasa bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya sedikit dangkal meskipun dia telah berusaha untuk memampatkannya. Jika dia berhasil mendapatkan biji teratai roh, dia akan dapat menyelesaikan situasi ini dan dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk menstabilkan energi spiritualnya. Harta karun seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kau harapkan karena itu telah muncul di depannya, dia secara alami harus ikut bersenang-senang juga. Lagi pula, akan sangat disayangkan jika dia menyerah begitu saja. Bab 203 Huo Feng. Di bagian terdalam dari arai konvergensi roh, langit dipenuhi dengan warna-warna cemerlang. Jika seseorang melihat ke depan, langit akan tampak megah seperti lautan. Aura spiritual yang pekat menyatu dan membentuk banyak gelombang pasang. Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema, menyebabkannya tampak seperti gelombang pasang yang sebenarnya. Di tanah di luar bagian terdalam dari arai konvergensi roh, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya sudah menunggu dengan sabar. Setiap orang dari mereka memandang samudra aura spiritual dengan penuh semangat. Di lokasi tersebut, aura spiritual melonjak keluar seperti gelombang pasang yang sebenarnya dan tekanan energi spiritual yang menakutkan terpancar ke dunia. Terhadap tekanan energi spiritual yang menakutkan ini, bahkan panggung fusi surgawi pun akan tampak sangat kecil dan tidak akan berani menghadapi gelombang pasang secara langsung. Di depan kerumunan siswa, ada beberapa orang yang sama sekali berbeda dari yang lain. Mereka semua adalah murid-murid terkenal di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Selain itu, mereka semua cukup kuat dan sangat menakutkan hanya dengan berdiri di sana. Ketika Mu Chen tiba di lokasi ini, dia melihat pemandangan yang hidup ini kemudian, dia juga mendarat di puncak gunung di depan. Tatapannya menyapu gelombang pasang aura spiritual yang menakutkan di kejauhan. Dari tekanan energi spiritual yang dia rasakan, nafasnya berhenti sejenak. Seperti yang diharapkan dari arai konvergensi roh peringkat 6. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji hanya arai konvergensi roh pada level ini yang benar-benar dapat menyebabkan gelombang roh yang luar biasa. Mu Chen melihat ke arah spirit tide di kejauhan sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah orang-orang yang ada di depan. Kemudian, dia melihat siluet yang familiar di antara orang-orang ini. Itu adalah Su Ling'er. Ketika dia melihat sosok elegan gadis itu, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya. Tubuhnya secara naluriah menyusut sedikit. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Su Ling'er saat ini masih berada di dalam arai konvergensi roh. Namun, Su Ling'er sepertinya tidak memperhatikan Mu Chen sama sekali. Dia menyilangkan tangannya saat wajah cantiknya menatap dingin ke langit di sebelah kanannya. Dari arah itu, ada sekelompok orang lain yang mendekat. Jumlah orangnya tidak sedikit dan yang memimpin juga seorang gadis cantik. Penampilannya cukup cantik dan memiliki bibir yang agak tipis. Sedikit kesan arogansi dan superioritas yang tidak dapat disembunyikan, bisa terlihat di matanya. Meskipun kecantikan kedua gadis itu berada pada level yang sama, Mu Chen merasa bahwa Su Ling'er membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Keke, Su Ling'er, kamu pasti sudah datang lebih awal. Celestial Spirit Lotus bahkan belum muncul namun kamu sudah tiba. Saat Mu Chen melirik mereka berdua, gadis tinggi dan cantik yang memimpin kelompok itu terkekeh sambil menatap Su Ling'er. Su Qingqing, arai konvergensi roh ini bukan milikmu. Apakah aku harus melapor padamu, setiap kali aku datang ke sini? Tampaknya Su Ling'er tidak memiliki perasaan yang menyenangkan terhadap gadis ini dan dia dengan cepat menjawab dengan kasar. Sungguh berlidah tajam. Gadis bernama Su Qingqing mendengus sebelum menjawab dengan mengejek, kudengar kau telah mencoba membuat masalah untuk mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen sebelumnya. Namun, sepertinya kamu malah mempermalukan dirimu sendiri. Su Ling'er, kakakmu cukup terkenal di antara Akademi Spiritual Surgawi Utara, namun bagaimana mungkin kamu, kakaknya, gagal memberikan pelajaran kepada seorang siswa baru?
Dari apa yang kulihat, kenapa kau tidak memintaku untuk membantumu mengajarkan pelajaran pada murid baru itu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusanku sendiri, kata Sulinger dengan dingin. Ohoho, benarkah begitu? Namun, saya harus mendapatkan biji teratai roh hari ini. Jika kamu ingin mencurinya dariku, maka jangan salahkan aku karena bertindak tidak sopan. Orang lain mungkin takut pada adikmu, tapi aku tidak takut padanya. Su Qingqing mengerutkan bibirnya. Kalau begitu, mari kita lihat kamu mencoba mengambilnya. Su Linger terus menentang Su Qingqing dan tidak mundur selangkah pun. Konfrontasi antara kedua gadis ini juga menarik perhatian banyak orang. Namun, banyak dari mereka tidak terkejut. Bagaimanapun, semua orang di dalam Akademi Spiritual Surga Utara tahu bahwa Su Linger dan Su Qingqing memiliki hubungan yang buruk satu sama lain. Kakak perempuan Su Linger adalah Su Xuan, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat surgawi, namun, saudara laki-laki Su Qingqing juga adalah Su Huang, yang menduduki peringkat kelima di peringkat surgawi. Keduanya memiliki latar belakang yang kuat dan tidak banyak yang berani menyinggung perasaan mereka berdua. Oleh karena itu, banyak orang akan menjauhi kedua gadis ini. Mu Chen mengerutkan bibirnya saat dia menyaksikan konfrontasi antara kedua gadis ini baru saja, Su Qingqing telah menyeretnya ke dalam percakapan mereka. Nada bicara Su Qingqing tentang dirinya membuatnya tidak senang. Oleh karena itu, dia tidak begitu menyukainya. Jelas terlihat bahwa Mu Chen tidak tertarik untuk masuk ke dalam pertengkaran mereka, oleh karena itu, dia berdiri dengan tenang saat dia menyaksikan Spirit Tide di kejauhan. Dia menunggu saat yang disebut, teratai roh surgawi, akan muncul. Tetapi ketika Mu Chen sedang menunggu, dia tiba-tiba merasakan tatapan penuh kebencian tiba-tiba terfokus padanya. Dia segera mengerutkan kening dan berbalik sambil menatap ke arah sumber tatapan ini. Ketika dia menemukan sumbernya, dia sedikit terkejut. Ini karena pemilik tatapan ini adalah Mo Lun, yang telah dikalahkan Mu Chen sebelumnya. Sejak orang itu dikalahkan olehnya, dia menghilang tanpa jejak. Mu Chen awalnya berpikir bahwa dia akan melakukan semacam tindakan terhadapnya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Mo Lun akan menjadi tenang. Ini menyelamatkannya dari sedikit masalah. Namun, dilihat dari penampilan Mo Lun, sepertinya dia belum menyerah untuk membalas dendam. Mu Chen melirik Mo Lun sebelum fokus pada orang-orang di sampingnya. Di lokasi itu, ada 3 orang lainnya. Tatapan Mu Chen menyapu ketiga orang ini dan berhenti pada orang yang ada di depan. Matanya langsung menjadi serius. Itu adalah anak laki-laki yang agak dia memiliki penampilan yang membosankan, namun dia memiliki hidung yang sedikit mancung. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perasaan dingin dan menilai dari fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya, dia berkali-kali lebih kuat dari Mo Lun. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan tahap akhir tahap fusi surgawi. Ini membuat Mu Chen agak terkejut. Secara umum, seseorang dengan kekuatan seperti itu akan berada di peringkat 100 besar peringkat surgawi. Tidak mungkin dia bukan siapa-siapa di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Mo Lun menatap Mu Chen dengan gelap sebelum sudut bibirnya terangkat dengan dingin. Kemudian, dia mendekati anak laki-laki kekar di depan dan membisikkan beberapa kata padanya. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah Mu Chen. Ketika dia menyadari hal ini, Mu Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia mengangkat alisnya, sepertinya dia tidak memberinya pelajaran yang cukup besar terakhir kali. Saat Mo Lun berbisik pada anak laki-laki kekar itu, anak laki-laki itu perlahan memiringkan kepalanya, kemudian, tatapan dinginnya terfokus pada tubuh Mu Chen. Terhadap tatapan dingin ini, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dan malah menghadapi tatapan ini. Sebelum dia maju ke tahap fusi surgawi, mungkin cukup sulit baginya untuk berurusan dengan seseorang di tahap akhir tahap fusi surgawi. Tapi untuk dia yang sekarang, dia tidak takut pada mereka lagi. Jika mereka bertarung satu sama lain, tidak akan mudah bagi lawannya untuk unggul. Anak laki-laki kekar itu mendengarkan apa yang dikatakan Mo Lun, namun, terbukti bahwa yang terakhir saat ini mengeluh tentang tindakan Mu Chen. Setelah beberapa saat, anak laki-laki kekar itu mengangguk dan langsung menuju ke arah Mu Chen. Ketika Mo Lun menyadari hal ini, dia buru-buru sedikit kelicikan dan kebanggaan muncul di matanya saat dia menatap Mu Chen lagi. Bukankah itu pemimpin komunitas Azure Red, Huo Feng? Dia benar-benar datang ke sini. Ketika anak laki-laki kekar itu bergegas ke arah Mu Chen, itu telah menarik banyak tatapan dan jelas bahwa orang lain telah Pemimpin komunitas Azure Red, Huo Feng. Mu Chen menyipitkan matanya sedikit. Karena Mo Lun adalah bagian dari Azure Red Community dan dia dikalahkan oleh Mu Chen, tidak heran jika bocah ini akan mengambil tindakan. Selain itu, dari kelihatannya, pemimpin komunitas Azure Red ini berencana untuk membantu Mo Lun membalas dendam. Desir.
Tubuh Huo Feng dengan cepat muncul di puncak gunung tempat Mu Chen berada. Dia menatap Mu Chen dengan dingin dan bertanya, kamu adalah mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen, kan? Bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan dari saya? Mu Chen tersenyum tipis. Sebelumnya, saya sedang dalam pelatihan oleh karena itu, saya baru mendengar tentang masalah Mo Lun beberapa hari yang lalu. Huo Feng menatap Mu Chen dan melambaikan tangannya kemudian, dia melanjutkan, meskipun dia sudah berlebihan, kamu juga telah memberinya pelajaran. Namun, saya harap Anda akan mengembalikan nilai-nilai spiritual kepadanya. Itu adalah nilai-nilai spiritual yang telah ia kumpulkan selama 6 bulan. Jika Anda melakukannya, maka masalah ini benar-benar berakhir. Nada suaranya tenang seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang seharusnya terjadi secara alami. Mu Chen tersenyum dan melirik ke arah Mo Lun kemudian, dia menjawab, dia mencegah begitu banyak mahasiswa baru keluar dari area mahasiswa baru. Orang-orang selalu mengatakan bahwa Anda tidak boleh melukai harga diri seseorang jika Anda menyakiti seseorang. Namun, dia menginjak langsung harga diri banyak orang. Saya selalu menganggap bahwa pelajaran yang saya ajarkan kepadanya cukup ringan. Tapi sekarang, Anda benar-benar ingin saya mengembalikan nilai-nilai spiritual kembali kepadanya. Mu Chen, Anda benar-benar berani bertindak sombong seperti ini di depan pemimpin kami. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa komunitas Azure Red tidak mampu menghadapimu? Wajah Mo Lun berubah menjadi pucat dan merah saat dia mencibir. Dari nadanya, jelas bahwa dia telah menjadikan Mu Chen sebagai musuh komunitas Azure Red. Sepertinya aku terlalu baik waktu itu. Melawan bajingan sepertimu, benar-benar tidak perlu terlalu peduli. Mu Chen langsung tersenyum ke arah Mo Lun. Namun, senyuman ini membuat Mo Lun menggigil dan sedikit mundur. Dia telah melihat penampilan Mu Chen di kompetisi mahasiswa baru dan tahu bahwa dia bukanlah lawan Mu Chen. Untuk benar-benar mengancam anggota komunitas Azure Red di depanku, sepertinya rumor itu benar. Mahasiswa baru tahun ini cukup sombong. Huo Feng menatap dingin ke arah Mu Chen saat dia berbicara. Konfrontasi ini segera menimbulkan keributan karena banyak orang menunggu kemunculan Celestial Spirit Lotus, mereka melemparkan pandangan penasaran ke sini. Ketika mereka melihat kedua individu itu saling berhadapan, sedikit keterkejutan memenuhi mata mereka bagaimanapun, Huo Feng cukup terkenal di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Peringkatnya yang berada di urutan ke-91 di peringkat surgawi memiliki sedikit bobot. Sedangkan untuk Mu Chen, ketenarannya mulai muncul setelah kompetisi mahasiswa baru dan dianggap sebagai kuda hitam yang muncul di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua orang ini akan benar-benar berhadapan satu sama lain. Tidak jauh dari situ, Su Ling'er juga menyadari keributan itu dan mengalihkan pandangannya kemudian, wajah cantiknya langsung memerah saat dia melihat siluet Mu Chen. Dia mengertakkan gigi dengan erat dan kemarahan memenuhi matanya. Bajingan ini akhirnya berani muncul di depannya. Karena kamu adalah mahasiswa baru dan mungkin kamu tidak mengerti tentang aturan, aku tidak ingin mengganggumu mengenai masalah dengan Mo Lun dan kamu, memang benar Mo Lun telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Oleh karena itu, aku akan memintamu sekali lagi. Kembalikan nilai-nilai spiritual kepadanya dan kami akan mempertimbangkan masalah ini, oke? Huo Feng mengulurkan tangannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Matanya, saat dia menatap Mu Chen, sangat tajam. Mu Chen mengerutkan kening dan tertawa tipis saat dia melirik Huo Feng kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Di matanya, sedikit rasa dingin muncul. Saya menolak. Bab 204 Konfrontasi. Saya menolak. Ketika dua kata ini keluar dari mulut Mu Chen, semua orang memperhatikan bahwa mata Huo Feng telah berubah menjadi sedikit dingin fluktuasi energi spiritual yang kuat perlahan keluar dari tubuhnya. Jelas terlihat bahwa pemimpin komunitas Azure Red, yang dikenal luas di Akademi Spiritual Langit Utara, marah dengan komentar ini. Melihat ini, Mo Lun mulai menertawakan sambil menatap Mu Chen selama Mu Chen membuat marah Huo Feng, tidak akan mudah baginya untuk pergi. Bagaimanapun, kekuatan Huo Feng berada di tahap akhir tahap fusi surgawi. Selain itu, dia adalah salah satu individu yang berada di peringkat 100 besar peringkat surgawi. Bahkan di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, dia dianggap cukup kuat. Tidak jauh dari situ, mata Su Ling'er berkilat saat dia menyaksikan pemandangan ini dia segera bersenandung, kamu pantas mendapatkannya. Huo Feng bukanlah orang biasa. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa menyingkirkannya hanya dengan bertingkah seperti bajingan? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah mungilnya dia menggigit dan menatap kebencian pada sosok Mu Chen. Jadi dia mahasiswa baru yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Selain sombong, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya.
Su Qingqing juga menatap ke arah Mu Chen sambil mengerutkan bibir merahnya. Secara alami, dia menyadari kekuatan Huo Feng. Bahkan jika dia yang harus menghadapinya, itu akan sangat merepotkan. Selain itu, tampaknya Mu Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya mulai terfokus pada puncak gunung, Mu Chen menatap dingin ke arah Huo Feng. Dia dengan lembut mencengkeram tangannya dan energi spiritual hitam pekat melonjak keluar. Di dalam energi spiritual, nyala api hitam diam-diam muncul. Jelaslah bahwa tidak mungkin baginya untuk mengembalikan nilai spiritual kembali ke Mo Lun. Saya menolak. Kata-kata ini adalah sesuatu yang bisa Anda katakan hanya karena Anda ingin mengatakannya. Huo Feng memelototi Mu Chen dan berkata dengan samar saat dia menekankan setiap kata. Terkadang, Anda harus melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini. Terhadap nada agresif Huo Feng, sedikit rasa dingin perlahan muncul di dalam mata hitam Mu Chen. Dia melihat ke arah Huo Feng dan tersenyum, apakah saya memenuhi syarat atau tidak? Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda putuskan. Benarkah begitu? Mata Huo Feng menajam dan dia bergegas maju. Energi spiritual yang kuat di dalam tubuhnya meledak. Kemudian, tanah di bawahnya retak terbuka dan retakan itu menyerang seperti naga tanah. Di dalam energi spiritual yang tak tertandingi dan kejam, geraman naga tanah bisa terdengar samar-samar. Melihat Huo Feng berusaha menekannya, Mu Chen juga mengeluarkan seringai dingin jauh di lubuk. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur dan sebaliknya, dia menginjak tanah dan mengambil langkah maju. Retakan juga muncul dari bawah kaki Mu Chen. Namun, batu-batu besar yang dilewati retakan ini telah meleleh sepenuhnya. Suara melengking bergema saat ia menyerbu ke arah retakan yang seperti naga tanah yang kejam. Suara dahsyat bergema dan kerikil meletus ke seluruh angkasa. Ketika dua retakan itu saling bersentuhan, dua energi spiritual yang ganas di dalam retakan itu telah meletus saat berusaha mengikis satu sama lain. Huo Feng melihat ke arah di mana energi spiritual melakukan kontak dan matanya menjadi serius. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritualnya dengan cepat terkuras saat kedua energi spiritual itu saling berhadapan. Meskipun kepadatan energi spiritualnya jauh melebihi energi spiritual Mu Chen, energi spiritual yang terakhir sangat kental. Cukup sulit untuk menghancurkan energi spiritual yang kental ini. Anak nakal ini cukup mampu. Tidak heran dia bisa menjadi mahasiswa baru nomor 1. Huo Feng mencibir di dalam hatinya, namun, dia masih merupakan kultivator tahap akhir tahap fusi surgawi. Tidak peduli trik seperti apa yang dimiliki Mu Chen, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikannya. Dia tidak memiliki dendam dengan Mu Chen, tapi Mo Lun dianggap sebagai anak buahnya. Karena Mo Lun telah datang kepadanya dan mengeluh tentang Mu Chen, dia secara alami tidak bisa menutup mata terhadapnya. Jika tidak, dia akan kehilangan dukungan dari anggota komunitas Azure Red. Tornado Palem. Huo Feng berpikir cepat dan dia bergegas ke langit seperti elang. Kemudian, dia menyerang dan energi spiritual yang bergemuruh meledak saat angin kencang mulai bertiup. Di dalam angin topan, telapak tangan biru angin kencang terbentuk itu membentuk badai saat merobek udara menuju Mu Chen, yang berada di puncak gunung. Pagoda Vajra. Mu Chen mengangkat kepalanya dan matanya menajam. Dia tidak mundur dan memukul juga. Cahaya keemasan melonjak keluar dan terbentuk menjadi telapak tangan emas. Di dalam telapak tangan ini, ukiran menara hitam gelap memancarkan cahaya misterius. Kedua telapak tangan energi spiritual itu saling menghantam dengan keras di langit. Pada saat itu juga, sebuah badai terjadi. Gelombang energi spiritual yang dahsyat memancar keluar dari kedua serangan tersebut. Kedua serangan energi spiritual yang dahsyat itu berusaha untuk saling mengikis, tetapi keduanya perlahan jelas bahwa kedua serangan kuat itu seimbang. Kekuatan Mu Chen benar-benar telah meningkat lagi. Melihat hasil ini, kerumunan di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Mata mereka berubah menjadi serius. Mereka dapat merasakan bahwa Mu Chen saat ini jauh lebih kuat dari dirinya yang sebelumnya ketika dia menghadapi Yang Hong sebulan yang lalu. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk menjadi seimbang melawan Huo Feng. Bagaimanapun, yang terakhir berada di tahap akhir tahap fusi surgawi. Orang itu. Jadi dia benar-benar berhasil maju ke tahap fusi surgawi. Tidak jauh dari situ, Su Ling'er menyaksikan pemandangan ini dan terkejut. Tidak heran Mu Chen tidak takut pada Huo Feng. Jelas bahwa dia telah maju ke tahap fusi surgawi dalam bulan ini. Ini karena ketika dia menghadapi Su Ling'er sebelumnya, dia masih berada di tahap akhir tahap roh. Mengaum. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang ke arah Huo Feng, yang berdiri di langit. Telapak tangannya berputar dan lusinan segel spiritual muncul dari ujung jarinya. Segel spiritual ini dengan cepat menyatu dengan udara dan sebuah arai spiritual emas yang sangat besar mulai terbentuk. Sebuah cakram dengan naga dan gajah telah muncul.
Benda itu melesat ke arah Huo Feng sambil mengeluarkan raungan. Dia sebenarnya adalah master arai spiritual juga. Melihat bagaimana Mu Chen dengan mudah mengatur arai spiritual, mata Huo Feng menjadi serius, tubuhnya dengan cepat muncul di depan cakram naga dan gajah. Dia segera menendang dengan kakinya dan menyebabkan udara terkoyak. Tendangan ganas Huo Feng membawa energi spiritual yang bergemuruh saat bertabrakan dengan keras dengan cakram naga dan gajah. Tendangan itu berhasil menghancurkan cakram itu secara paksa. Namun, tepat ketika Huo Feng telah menghancurkan cakram itu dengan tendangannya, cahaya merah tiba-tiba meletus dari bawah. Dia menunduk dan melihat arai spiritual yang lebih besar telah terbentuk di atas kepala Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual yang jauh melebihi arai spiritual sebelumnya telah dipancarkan dari dalam arai spiritual saat ini. Arai Ifrit besar. Mu Chen menjentikkan jarinya dengan ekspresi tenang. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengatur grid Ifrit arai ini dalam sekejap. Cahaya merah yang dahsyat meledak dari susunan raksasa, kemudian, Ifrit besar meletus dari susunan itu. Segera, itu berubah menjadi pilar api dan menyerbu ke arah Huo Feng. Tebasan topan. Melihat Ifrit yang mengamuk menyerbu ke arahnya, Huo Feng buru-buru mundur puluhan langkah. Dia mencengkeram tangannya dengan erat dan energi spiritual yang padat melonjak keluar. Itu membentuk tebasan pedang biru besar saat merobek langit. Dengan aura yang luar biasa, itu menebas tanpa ampun ke tubuh Ifrit. Api meletus ke langit. Pada saat itu juga, tubuh Ifrit yang besar itu terpotong menjadi dua oleh serangan tebasan Huo Feng. Para penonton di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan pujian begitu mereka menyaksikan dua serangan yang kuat ini. Kedua orang ini cukup cakap. Ekspresi Huo Feng cukup tenang saat tebasan pedangnya membelah tubuh Ifrit. Tapi saat cahaya merah memudar di depan matanya, hawa dingin muncul jauh di dalam dirinya. Dia mendengar suara angin halus dan menyadari bahwa Mu Chen benar-benar menyerang ke arahnya saat lampu merah menghilang. Kamu mencari kematian. Huo Feng mencibir. Sebagai master arai spiritual, Mu Chen ini sebenarnya tidak bersembunyi jauh dan mengandalkan kekuatan arai spiritual. Sebaliknya, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Apakah dia benar-benar meremehkan dia dan kekuatan tahap akhir tahap fusi surgawi? Tinju penghancur naga langit. Jelas Huo Feng tidak membiarkan Mu Chen ragu-ragu sama sekali. Dia menekuk kakinya sedikit dan mengepalkan tangannya saat dia melepaskan pukulan. Bergemu. Energi spiritual seperti badai tiba-tiba melonjak keluar, kemudian, tinju naga yang dibentuk oleh angin telah berkumpul di permukaan kepalan tangan Huo Feng. Raungan dahsyat telah muncul. Tinju ini membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung dan mengarah dengan ganas ke arah Mu Chen. Begitu tinju ini diledakkan, banyak orang yang memiliki ekspresi serius. Jelas bahwa mereka telah merasakan betapa kuatnya serangan ini. Pergilah ke neraka. Pada saat ini, Mo Lun menatap dengan penuh semangat pada adegan ini. Tinju penghancur naga langit adalah salah satu kartu truf Huo Feng. Setelah digunakan, itu bisa langsung mengalahkan lawan manapun di bawah tahap akhir tahap fusi surgawi. Karena Mu Chen saat ini bergegas menuju Huo Feng, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Naga biru itu dengan cepat tumbuh lebih besar di mata Mu Chen. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan energi spiritual hitam pekat muncul saat dia juga melepaskan pukulan. Dengu. Dengung. 4 segel kematian tanpa batas langsung mengembun di permukaan tinju Mu Chen. Tetapi ketika keempat segel kematian tanpa batas ini muncul, Mu Chen tidak menghentikannya di sana. Cahaya hitam gelap terus melonjak dan segel kematian tanpa batas lainnya diam-diam mengembun di permukaan tinjunya. 5 segel kematian tanpa batas. Karena Mu Chen telah maju ke tahap fusi surgawi, segel kematian tanpa batas yang tidak meningkat untuk waktu yang lama akhirnya diperkuat. Begitu kelima segel kematian tanpa batas ini muncul, cahaya hitam yang bergemuruh menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Fluktuasi yang sombong dan tak tertandingi menyebar dari segel kematian tanpa batas ini. Pergi. Mu Chen bergumam. Dia meledakkan sebuah pukulan dan 5 segel kematian tanpa batas melambung tinggi di langit seperti komet hitam. Mereka terhubung satu sama lain dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu menghantam dengan keras ke arah naga biru. Bab 205 Celestial Spirit Lotus. Gemuruh gelombang kejut energi spiritual berdesir di langit. Sebuah angin kencang terbentuk dan menyebabkan hutan di bawah bergoyang. Pada saat yang sama, badai pasir muncul dan menyebabkan semua orang menutup mata. Namun, beberapa orang memasukkan energi spiritual ke dalam mata mereka untuk melihat tabrakan dua energi spiritual yang dahsyat tersebut. Boom! Di langit, badai energi spiritual yang dahsyat tiba-tiba pecah. Dampak energi spiritual yang sangat besar mengalir keluar dan menyebabkan Mu Chen dan Huo Feng terlempar. Dor! Mu Chen buru-buru meletakkan telapak kakinya di tanah dan mendarat di puncak gunung. Namun, pakaiannya terkoyak.
Pada saat yang sama, matanya berubah menjadi sedikit serius. Kekuatan Huo Feng memang cukup kuat. Tidak heran dia bisa berada di peringkat 100 besar peringkat surgawi. Dari kejauhan, Huo Feng juga mendarat di atas pohon yang menjula. Dia juga memiliki pakaian yang robek seperti Mu Chen. Hal ini menyebabkan matanya menjadi serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan bisa menekan Mu Chen dengan kekuatan tahap akhir tahap fusi surgawi. Mereka berdua seimbang. Setelah secara pribadi berhadapan dengan mahasiswa baru ini, dia tahu bahwa yang terakhir memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran jika dia tidak peduli dengan dia dan ancamannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Molun menjadi gelap dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan tetap tak terkalahkan bahkan ketika Huo Feng secara pribadi mengambil tindakan. Bagaimana mahasiswa baru ini bisa berkembang secepat ini? Dari jauh, mata Sulinger juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan pemandangan ini. Tatapannya menyapu tubuh Mu Chen. Anak laki-laki ini benar-benar mampu bertarung melawan Huo Feng sejauh ini. Pada saat yang sama, Su Qingqing tercengang dengan prestasi Mu Chen. Dia melirik lagi ke arah Mu Chen dan mengerutkan bibirnya. Dia berhenti berbicara untuk saat ini. Namun, penghinaan di dalam matanya sedikit memudar. Apakah Anda ingin terus bertarung? Mu Chen langsung tersenyum tipis ke arah Huo Feng. Huo Feng mengerut. Hanya dari pertempuran sebelumnya, dia sudah mengerti bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya jika dia ingin mengalahkan Mu Chen. Namun, gelombang roh akan segera muncul. Oleh karena itu, dia harus menyimpan kekuatannya untuk merebut teratai roh surgawi. Tempat ini sangat menarik bagi para siswa dan ada banyak orang yang bahkan dia takuti. Jika dia mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual sekarang, dia akan kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan mereka nanti. Aku akan menemukanmu setelah ini. Huo Feng adalah orang yang tega. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan ragu-ragu lagi. Oleh karena itu, dia menjawab dengan samar sambil menyebarkan fluktuasi energi spiritual dari tubuhnya. Ketika penonton mendengar kata-kata ini, mereka mengerti bahwa Huo Feng telah menyerah untuk melanjutkan pertarungannya dengan Mu Chen. Tampaknya kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya telah membuatnya sedikit takut. Mu Chen tersenyum dan mengabaikan apa yang dikatakan Huo Feng. Kekuatannya sudah membuat Huo Feng takut padanya. Yang terakhir secara alami tidak akan sekasar sebelumnya. Tampaknya kekuatan itu penting dimanapun tempatnya. Jika dia tidak menerobos ke tahap fusi surgawi, dia mungkin akan dipermalukan oleh Huo Feng. Di samping Huo Feng, ekspresi Mo Lun sedikit berubah. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun, dan hanya bisa mengertakkan gigi. Saat ini, kekuatan Mu Chen telah jauh melampaui dirinya. Dia bukan lawannya lagi. Mu Chen juga melirik dengan tenang ke arah Mo Lun. Tatapan ini menyebabkan yang terakhir menggigil dan dia buru-buru menghindari kontak mata dengan Mu Chen. Huo Feng juga menatap Mu Chen dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke kedalaman di mana gelombang roh menjadi sangat ganas. Di tempat itu, aura spiritual dunia mulai mengeluarkan suara gemuruh. Keributan yang disebabkan oleh gelombang roh terdeteksi oleh banyak orang di dekatnya juga. Mata mereka tertuju ke arah tempat itu dan di dalam mata mereka, sedikit gairah dan semangat terungkap. Nilai dari biji teratai roh terlalu besar. Bahkan jika mereka enggan menggunakannya sendiri, mereka masih bisa menjualnya seharga 200.000 nilai spiritual di aula nilai spiritual. Ini adalah panen yang cukup besar. Bagaimanapun, itu cukup bagi mereka untuk berkultivasi dalam arai spiritual peringkat 6 selama sebulan penuh. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya ke arah itu. Dia juga cukup tertarik dengan biji teratai roh. Karena dia baru saja maju ke tahap fusi surgawi, energi spiritual di dalam tubuhnya cukup dangkal. Jika dia berhasil mendapatkan biji teratai roh, itu akan dapat membantunya menstabilkan keadaannya dan meningkatkan fondasi aura spiritual di dalam tubuhnya. Bang! Tepat ketika mata Mu Chen berubah menjadi berwibawa, gelombang roh tiba-tiba mengeluarkan suara yang menghancurkan. Suara guntur yang keras bergema di seluruh ruang ini. Spirit Tide tampaknya telah meluas hingga batasnya dan akan meledak. Pada saat ini, semua orang mulai mengedarkan energi spiritual mereka dan melindungi tubuh mereka. Di dalam mata mereka, sedikit kewaspadaan telah muncul. Bagaimanapun, kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan gelombang roh sangat menakutkan. Jika mereka tersedot ke dalamnya secara sembarangan, mereka mungkin akan terluka parah. Semua orang di dalam ruang ini menjadi hening. Satu-satunya suara yang bergema adalah suara gemuruh yang tak berujung dari Spirit Tide. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Spirit Tide terus menumpuk. Warna-warna yang luar biasa terpancar darinya, menyebabkan tempat ini menjadi pemandangan yang luar biasa. Boom! Akhirnya, Spirit Tide yang tumpang tindih telah mencapai batasnya dengan ledakan dahsyat, sepertinya tiba-tiba menghilang sejenak.
Namun demikian, situasi ini tidak berlangsung lama, karena semua orang dapat melihat spirit tide yang luas dan tak berujung. Tak lama setelah itu, suara gemuruh bergemuruh di seluruh arai konvergensi roh. Boom, boom. Gelombang roh yang sangat besar itu seperti gelombang aura spiritual yang cemerlang saat menyebar, bahkan gunung-gunung hancur berkeping-keping saat gelombang roh melewatinya. Seluruh bumi bergetar karena gelombang roh. Desir. Swiss. Saat mereka menyaksikan gelombang roh bergegas, banyak orang dengan cepat meninggalkan tanah dan mundur ke belakang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan mereka takut ditelan oleh gelombang pasang. Mu Chen juga mengikuti sebagian besar kelompok dan mundur ke belakang. Namun, matanya tertuju pada gelombang spiritual yang sangat besar. Ini karena Celestial Spirit Lotus tersembunyi di dalamnya. Di langit, banyak sekali sosok yang mundur. Namun, gelombang energi spiritual segera menyusul mereka. Sejumlah orang ini menunjukkan kecepatan mereka dan menghindar. Pada saat yang sama, mereka menatap tajam ke arah gelombang energi spiritual. Pada saat itu, Mu Chen juga menghindari gelombang energi spiritual yang turun dari langit. Beberapa tetesan energi spiritual jatuh ke tubuhnya. Setiap tetesan terasa seperti 1000 ton dan menyebabkan tubuh Mu Chen tenggelam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Itu seberat ini hanya dengan beberapa tetesan energi spiritual, lalu bukankah dia akan terluka parah jika dia terkena gelombang besar? Tampaknya tidak akan mudah untuk mendapatkan Celestial Spirit Lotus. Tepat ketika Mu Chen menandatangani, beberapa jeritan bergema dari belakangnya. Beberapa orang yang tidak beruntung dihancurkan oleh ombak dan mereka semua memuntahkan darah. Kemudian, mereka terlempar ke belakang. Bahkan dada mereka sedikit hancur dan terbukti itu bukan cedera ringan. Mendengar jeritan ini, Mu Chen buru-buru berkonsentrasi dan tidak berani terganggu oleh pikiran lain. Dia mengedarkan energi spiritualnya dan bergerak cepat. Sementara dia menghindari gelombang energi spiritual, matanya yang tajam terus-menerus memindai gelombang besar di langit. Namun, tidak mudah untuk menemukan Celestial Spirit Lotus di dalam ombak besar ini. Mata Mu Chen telah berubah menjadi sedikit buram, namun dia masih belum menemukan jejak Celestial Spirit Lotus. Desir. Tepat ketika Mu Chen sedang berkonsentrasi pada pencariannya untuk Celestial Spirit Lotus, suara desir terdengar dari belakang. Dia buru-buru berbalik dan melihat cambuk merah melewati tubuhnya. Begitu dia melihat cambuk merah yang familiar, Mu Chen tahu siapa yang menyerangnya. Dia segera mengerutkan bibirnya tanpa daya. Jadi dia masih ditemukan olehnya. Dia menoleh dan menatap gadis cantik itu, yang telah memelototinya dengan marah. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu sudah selesai? Kamu bajingan. Cabul. Su Ling'er mengertakkan gigi saat dia memarahinya. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tidak mau repot-repot berdebat. Dia berbalik dan terbang ke arah lain. Kamu. Melihat Mu Chen mengabaikannya, Su Ling'er menginjak dengan marah. Tangannya bergetar dan cambuk merah itu menyerang sekali lagi seperti ular piton yang berapi-api. Merasakan angin dari belakang, tubuh Mu Chen berbalik sedikit. Kemudian, cambuk merah itu lewat di dekat tubuhnya dan menghantam dengan keras ke gelombang energi spiritual. Gelombang energi spiritual membengkak sedikit sebelum pecah. Mu Chen menutup mata sebagai tanggapan terhadap gelombang energi spiritual yang hancur, tapi saat dia hendak berbalik, matanya menyusut. Dia buru-buru fokus dan melihat cahaya giok perlahan-lahan muncul dari dalam kedalaman gelombang energi spiritual yang hancur. Pada saat yang sama, fluktuasi energi spiritual murni memancar keluar. Saat mengalir keluar, aroma yang menggoda muncul. Begitu Mu Chen mencium aroma ini, kegembiraan langsung memenuhi matanya. Itu adalah teratai roh surgawi. Ketika Celestial Spirit Lotus muncul, cahaya giok meletus seperti pilar saat melesat ke langit. Desir. Pada saat itu juga, hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah ini. Kemudian, mata mereka memerah saat suara yang teredam bergema. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerbu ke arah tempat ini. Suara desiran saat mereka bergegas bahkan telah menutupi suara gemuruh dari spirit tide. Desir. Saat yang lain mendekat, mata Mu Chen juga bersinar. Dia tidak ragu-ragu dan dia langsung menyerang ke arah Celestial Spirit Lotus. Namun, tepat ketika Mu Chen mendekati Celestial Spirit Lotus, angin kencang tiba-tiba meletus dari belakang saat menyerang ke arah titik-titik vitalnya dari belakang. Serangan ini sangat ganas. Jika serangan Su Ling'er sebelumnya hanya untuk menghalanginya, maka serangan ini berusaha untuk mengambil nyawanya. Mata Mu Chen segera menjadi gelap. Dia melancarkan pukulan dan energi spiritual hitam pekat dengan api hitam mengalir keluar. Kemudian, itu menerbangkan pedang perak yang mendekatinya. Pedang perak itu terbang mundur dan akhirnya mendarat di tangan seorang gadis cantik. Itu adalah Su Qingqing.